Halo, halo, apa kabar? Senang sekali masih bisa terus menemui Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, persaingan antara kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus lawan PDIP di Jawa Tengah, Andika Perkasa versus Lutfi, ini Ahmad Lutfi ya, makin seru karena ini Jokowi ini turun tangan, menyusul tanda-tandanya bahwa Lutfi yang berpasangan dengan Tat Yasin ini bakal kalah ini melawan Andika dan dan Hendy ya. Tidak bisa tidak ini bisa harus kita lihat merupakan perseteruan antara Megawati dan Jokowi. Ya, rupanya serius sekali persaingan antara Jenderal Andika dan Jenderal Lutfi di Jawa Tengah. Kita sebut jenderal karena itu yang pertama kali terduga atau terbaca di dalam benak publik, persaingan dua jenderal. Tetapi kalau kita lihat sosiologinya, sebetulnya yang jadi inti persoalan bukan persaingan dua calon gubernur ini, tetapi posisi Jokowi di dalam persaingan itu. Jadi kita masuk lagi di dalam upaya untuk menganalisis apa sebetulnya peran Pak Jokowi di situ dalam upaya untuk memastikan bahwa Jawa Tengah itu tetap ada dalam kendali Jokowi. Kan ini soalnya tuh. Jadi demi apa Jokowi tidak mengendalikan persaingan itu? Ya, kemungkinan di lapangan pasti akan isunya akan banyak. Wah, Jokowi ingin tetap cawe-cawe. Jokowi tetap ingin mempersiapkan Jawa Tengah itu sebagai basis pengaruh dia setelah dia lengser. Jokowi ingin menghalangi PDIP menguasai Jawa Tengah. Jokowi ingin menyingkirkan Banteng dari Jawa Tengah. Jokowi ingin Ibu Mega kalah atau keok bahkan di Jawa Tengah. Kan itu moral publik yang terbaca oleh moral publik, dan itu yang kita sebut sebagai tidak bermoral sebetulnya secara tata negara. Karena harusnya, ini kita bicara harusnya yang mungkin memang tidak mungkin terjadi, tetapi kita mesti katakan bahwa kenegarawanan itu harusnya diperlihatkan pasca beliau lengser. Nah, kenegarawanan ini yang tidak ada pada beliau, dan kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya tetap ingin punya sphere of influence kepada politik nasional, apalagi politik lokal di mana dia bermukim misalnya. Jadi kalau Jawa Tengah dipolitisir lagi, itu artinya kenegarawanan Jokowi itu betul-betul nggak ada dari awal kan. Kan mestinya Jokowi tampil dengan pidato bahwa dia ingin memastikan ada kompetisi fair di pilkada Jawa Tengah. Dia ingin melihat tumbuhnya inisiatif baru dari anak-anak muda untuk bersaing, mendukung paslon-paslonnya, supaya terjadi perdebatan intelektual tentang kondisi Jawa Tengah dan proyeksi Jawa Tengah untuk menghidupkan kembali harapan bahwa pilkada itu justru kesempatan terakhir untuk menghitung apakah Indonesia betul demokratis atau tidak. Tetapi pengertian-pengertian ideal tadi atau pengertian-pengertian etis tentang demokrasi tadi tidak diucapkan oleh Jokowi. Jokowi malah menyusun desain atau agenda sendiri untuk berusukan lagi kan. Jadi itu saya kira masalah dengan kapasitas kenegarawanan mantan Presiden Jokowi. Di Jawa Tengah ini sangat terlihat terjadinya pertarungan pengaruh ya karena bukan hanya Jokowi yang jelas-jelas menyatakan dukungannya kepada pasangan Lutfi, tapi juga Presiden Prabowo yang secara mengejutkan itu kemudian membuat video atau testimoni mendukung pasangan Lutfi dan Tat Yasin ini setelah bertemu dengan Jokowi, dan kemudian ini membuat Presiden Prabowo dikecam karena bagaimanapun juga sebagai presiden dia harusnya menempatkan dirinya di atas kepentingan semua kelompok maupun semua kepentingan partai politik, dan tidak seharusnya Prabowo itu membuat video testimoni semacam itu. Jadi demikian dahsyat posisi Jawa Tengah sehingga dua presiden ada di situ, mantan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang juga terang-terangan menganjurkan untuk memilih Lutfi. Nah, kita mulai melihat bagaimana konsep-konsep bernegara kita itu tidak ditargetkan untuk menghasilkan value dalam demokrasi, tapi sekedar pragmatisme, apalagi oportunisme. Itu tentu hak dari Presiden Jokowi, hak dari Presiden Prabowo, tetapi hak itu juga harus dilandaskan pada semacam altruism gitu kan. Orang yang sudah makrifat dalam politik,
berupaya untuk jadi negarawan, kan dia mestinya menghidupkan prinsip altruisme, bahwa dia tidak punya kepentingan selain kepentingan bangsa, bahwa dia melepaskan seluruh kapasitas ekonomi, politik, kaitan-kaitan keluarga, supaya ada kejujuran dalam politik. Itu yang kita sebut altruisme. Jadi sekarang kita tidak melihat bahwa altruisme itu ditumbuhkan. Justru ketika orang membutuhkan nilai-nilai karena konflik, perselisihan politik di Pilpres kemarin itu betul-betul didasarkan pada sogok menyogok, intip mengintip, intimidasi. Jadi semua itu mestinya kita lenyapkan supaya kita bisa lihat kembali negeri ini tumbuh di dalam sistem value yang baru. Nah itu yang akhirnya pesimisme juga muncul, bahwa demokrasi kita tidak lagi mampu untuk bertumbuh, hanya terlihat dinamis, tapi sebetulnya tidak ada unsur etis di dalam demokrasi. Jadi kalau kita bikin refleksi tentang nilai-nilai demokrasi, kita tidak melihat bahwa ada kapasitas dari pemimpin-pemimpin kita untuk betul-betul jujur, untuk memulihkan kembali akal sehat publik, memulihkan kembali basis moral dari demokrasi. Nah ini potensi kita untuk melihat pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan bermutu itu akhirnya hilang tuh, dan para pemimpin kita tidak memperlihatkan contoh. Jadi sekali lagi kita mau uji sebetulnya apakah betul Indonesia ini mampu untuk menghilangkan citra dunia yang sedang memantau kita dan menemukan bahwa Indonesia ada di dalam arah menuju semacam proto atau kripto otoritarianisme. Nah itu kenyataan-kenyataan ini dibaca oleh jurnalis asing, dan kalau kita nguping kalangan diplomatic society, itu isu bahwa Indonesia sedang menumbuhkan kembali new kind of authoritarianisme itu sangat gencar, dan kita tentu akan terhalang untuk bergaul dan peradaban baru dunia kalau ide-ide tentang demokrasi justru dibatalkan oleh mereka yang seharusnya menuntun kita memahami demokrasi. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, apapun mau dikatakan itu berhak segala macam, tetapi ada satu kondisi etis yang tidak mampu mereka berdua pertahankan, yaitu penghargaan bahwa rakyat seharusnya dilepaskan bebannya untuk berpolitik dan jangan ditekan-tekan atau separuh intimidasi sebetulnya, walaupun tetap itu adalah wilayah kepentingan politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu sifat kemuliaan demokrasi yang memungkinkan orang hanya melihat rakyat sebagai pemain utama dalam demokrasi, bukan lagi pemimpin, apalagi kepala negara atau mantan kepala negara. Kalau kita lihat faktor utama, mengapa kemudian pilkada sekarang ini memanas, ya karena faktor Jokowi yang masih terus cawe-cawe. Di Jawa Tengah, jelas dia punya kepentingan, di Jakarta, dia sebelumnya juga bertemu dengan Ridwan Kamil, atau tepatnya ditemui oleh Ridwan Kamil, dan tentu saja di Sumatera Utara, karena menantunya Bobi Nasution itu berlaga sebagai calon gubernur. Tentu kita harus cegah permainan politik yang dipertontonkan hari-hari ini, terutama di wilayah-wilayah di mana kepentingan Presiden Jokowi itu masih sangat kuat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan itu. Dan kita mau memulai sebetulnya satu event yang memungkinkan nonton politik itu, artinya nonton kejujuran. Kita ingin memulai satu tradisi bahwa mereka yang pernah berkuasa itu harusnya meninggalkan jejak kemuliaan di dalam demokrasi dengan mengundurkan diri atau mengambil sikap yang betul-betul negarawan. Nah, sikap-sikap itu sama sekali hilang, dan kita tetap lihat bagaimana keinginan Jokowi untuk terus cawe-cawe dan berharap mungkin akan terpilih kembali di 2029 dengan cara menghitung potensi dia hari ini. Kan potensi Jokowi untuk masuk ke 2029 juga dimungkinkan dengan menganggap bahwa 2 periode sudah selesai, ada interval Presiden Prabowo, lalu undang-undang ditafsirkan bahwa mantan presiden yang sudah 2 kali juga bisa berlaga lagi di 2029 kan. Tapi sekali lagi itu nggak ada soal. Yang penting kita mulai melihat jejak ketidakjujuran dari Presiden Jokowi di dalam tema etika politik. Mungkin dia bilang ya, tetapi ini adalah soal kepentingan yang tidak mungkin
ditunda lagi. Jadi ambisi Jokowi untuk tetap memelihara opini publik itu terbaca dari ambisi dia untuk ikut langsung terjun dalam politik di Jawa Tengah, dan pasti juga di Jawa Timur, dan pasti juga di Medan. Ya, kita tunggu perkembangan ini dengan memanfaatkan isu-isu keadilan sebagai pencegah, atau isu kejujuran sebagai pencegah dari meluasnya kembali cewek-cewek mantan Presiden Jokowi. Nah, kesempatan ini tentu akan ditonton oleh anak-anak muda yang juga mulai resah karena menganggap persaingan politik tidak lagi didasarkan pada free market of ideas itu, atau ideas of free market, artinya pasar bebas yang bersifat kompetitif dengan kekuatan argumen dibatalkan, sehingga pesimisme muncul lagi di kalangan milenial. Ya, percuma kita masuk dalam politik kalau pada akhirnya senior-senior yang seharusnya udah lengser ke Prabon masih ada di arena dan di area yang memungkinkan kompetisi itu berjalan tidak fair. Dan kekuasaan hari ini juga harus belajar bahwa Indonesia diintai oleh politik dunia dan mulai disingkirkan sebagai negara yang demokratis, karena Pilpres dan Pilkada akan ada dalam satu tema, yaitu campur tangan kekuasaan itu sangat kuat. Publik ini, Bung Rocky, mengamati semua perkembangan politik ini dengan rasa kecewa yang mendalam, karena realitasnya Jokowi itu secara politik masih terus cawe-cawe. Padahal mereka ini kan tadinya berharap dengan lengsernya Jokowi dan kemudian terpilihnya Prabowo, walaupun ada beban Gibran di situ, Prabowo bisa memulihkan demokrasi. Namun faktanya ini kan Jokowi masih terus mengendalikan politik Indonesia, dan ini saya kira yang menyebabkan mungkin terjadinya perlawanan dan arus balik itu dukungan terhadap kandidat-kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Masih ada kesempatan untuk memulihkan akal sehat negeri ini, tetapi kelihatannya kesempatan itu harus dipaksa tuh. Jadi kita mau coba mengedarkan kembali pikiran-pikiran bermutu untuk menertibkan segala cawe-cawe yang terlalu kasar gitu. Dan secara implisit Jokowi menunjukkan kekasaran itu, dan Pak Prabowo kemarin memastikan bahwa harus dimenangkan Lutfi, dan itu juga semacam arogansi itu. Tetapi oke, kita anggap aja bahwa duel argumen itu akan ditentukan nanti di kotak suara. Tapi sambil menunggu pemilu kotak suara dibuka di tanggal berapa, 27 November nanti, kita coba eksplorasi lagi fasilitas yang memungkinkan kita kembalikan kompetisi itu di dalam jalan keadilan, jalan etika, jalan moral. Nah, sekarang mulai ada semacam pembelotan sebetulnya kalau kita baca media massa itu, bahwa penurunan elektabilitas dari mereka yang masih berkoalisi dengan Kim Plus atau dengan karakter Jokowi yang ingin memastikan wilayah-wilayah tadi, Medan, Jawa Timur, Jawa Tengah itu tetap ada dalam wilayah pengaruh dia. Dan kapasitas media massa atau netizen yang berupaya menjadi jurnalis independen akan membantu rakyat untuk menemukan fakta bahwa Indonesia sebetulnya sedang diarahkan ke dalam pengendalian presiden sebelumnya. Dan presiden yang sekarang seharusnya juga Pak Prabowo tampil dengan semacam new kind of ethics, bahwa Indonesia hanya mungkin dipamerkan ke luar negeri bila nilai-nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai penghargaan terhadap lingkungan, nilai tentang hak asasi manusia itu jadi peluru diplomasi kita. Nah, sementara kita mengikuti kapasitas Pak Prabowo beredar di luar negeri untuk memperlihatkan bahwa Indonesia potensi untuk mengundang investor. Nah, investor asing tentu mulai juga menilai apakah Indonesia layak untuk diberi bantuan bila demokrasi tidak ditumbuhkan. Dan kasus pilkada ini akan jadi ukuran apakah kita berhasil memperlihatkan pada publik internasional Indonesia pelembagaan politiknya. Jangan bukan sekedar lembaga-lembaga politiknya yang ada, tetapi nilai-nilai di dalam lembaga itu betul-betul dihormati, terutama oleh mereka yang memegang kekuasaan hari-hari ini. Saya kira itu dasar pikiran FNN Tetap hari ini. salam Salam sehat.